Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olvi Melty Amelia, NIM 03071381 82358, Teknik Geologi 2018, Kampus Palembang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai revitalisasi pasca pertambangan. Adapun outline yang pertama ialah latar belakang, kemudian ada tinjauan pustaka, 3 metodologi, 4 hasil dan pembahasan, dan 5 kesimpulan. Yang pertama ialah latar belakang. Latar belakang ini merupakan benda-benda bersejarah pasca tambang patut mendapat perhatian khusus karena memiliki nilai kognitif dan didaktik yang tinggi. Revitalisasi fasilitas tersebut bertujuan untuk melestarikan cagar budaya pertambangan sehingga menambah daya tarik daerah tersebut. Kemudian revitalisasi ini mencoba menyajikan pendekatan terhadap isu revitalisasi objek pasca pertambangan dan analisanya yaitu di Polandia, Spanyol, dan Inggris. Kalau misalnya di Polandia itu ada revitalisasi ACT yang secara komprehensif mendefinisikan tahapan dan cara melakukan revitalisasi. Kemudian untuk peraturan hukum di Spanyol didasarkan pada hukum pertambangan, hukum lingkungan, dan hukum warisan budaya. Kemudian di sisi lain, regulasi di hukum yang ada di negara Inggris tidak memberikan solusi bagi revitalisasi wilayah pasca pertambangan. Namun, sewa tanah dapat termasuk di dalamnya sebelum kegiatan industri atau pertambangan dimulai. Persyaratan untuk stabilisasi ulang atau mengembalikan tanah ke kondisi lingkungan yang aman pada saat kegiatan selesai. Selanjutnya ialah tinjauan pustaka. Sisa-sisa penambangan pada masa lalu itu sebagian besar merupakan penggalian pembangunan dari tambang kapal tua, terutama peninggalan adit dan poros yang terakhir diawetkan dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Dalam semua kasus, kecuali beberapa kasus lokasi poros bersejarah hanya ditandai dengan area penurunan tanah yang kecil. Bangunan bersejarah jenis ini biasanya sangat menarik dan oleh karena itu pertumbuhan minat yang signifikan diamati dalam menggunakannya sebagai objek warisan pertambangan dalam pariwisata. Dalam hal ini juga memberikan contoh objek pasca tambang yang direvitalisasi untuk tujuan wisata dan rekreasi di ketiga negara seperti Polandia, Spanyol, dan Inggris yang akan mulai meningkat minatnya di kawasan tersebut. Ialah metodologi. Metodologi yang digunakan ini di negara Eropa ini sebenarnya tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan negara-negara Eropa itu melakukan kegiatan revitalisasi harus berdasarkan ketentuan formal dan legal. Maksudnya di sini analisis yang disajikan Polandia, Spanyol, dan Inggris biasanya menunjukkan bahwa tidak ada persyaratan khusus untuk revitalisasi wilayah pasca pertambangan. Dalam sistem hukum Polandia itu terdapat Revitalization ACT yang secara komprehensif menjelaskan tahapan dan cara melakukan revitalisasi. Di Spanyol, aturan hukum menunjukkan kemungkinan menggunakan objek pasca pertambangan untuk tujuan ekonomi dan sosial. Akan tetapi, penggunaan fasilitas tersebut perlu dipastikan secara penuh. Nah, ini merupakan cara revitalisasi pasca pertambangan di negara Polandia. Tahap pertama dalam menguraikan area yang terdegradasi dan area revitalisasi adalah menyiapkan diagnosis seperti gambar di samping. Jadi di samping merupakan diagram diagnosis yang perlu dilakukan apabila akan melakukan revitalisasi pasca pertambangan di negara Polandia, yang dimana harus sesuai dengan data objektif yang dapat diverifikasi, kemudian diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah yang dipilih agar sesuai dengan konteks lokal daerah tersebut. Bisa dilihat di diagram tersebut. Yang pertama yang perlu dilakukan ialah diagnosis area terletak dan area revitalisasi. Kemudian melakukan konsultasi dengan mengumpulkan komentar, mengadakan rapat, debat, workshop, belajar, jalan-jalan, kuesioner, maupun wawancara. Kemudian dilakukannya dengan resolusi terhadap membangun derajat dan area revitalisasi. Di sini yang bertugas ialah Dewan Kota Madianya, yang dimana harus mengikuti resolusi untuk menetapkan
itu tuh atas inisiatif sendiri atau permintaan kepala kota Madia. Selanjutnya ialah melakukan resolusi pada pekerjaan inisiasi untuk menyiapkan program revitalisasi. Di sini Dewan Kota mengikuti resolusi untuk memulai pekerjaan pada program revitalisasi kota atas inisiatifnya sendiri ataupun atas permintaan kepala kota Madia, wali kota, dan presiden. Langkah yang kelima ialah menyusun proyek revitalisasi kota, program atau MRP, kemudian melakukan konsultasi kembali dan perjanjian, di mana di sini ialah mengumpulkan komentar, mengadakan rapat, debat, workshop, studi work, kuesioner, wawancara. Setelah konsultasi kepada kepala kota Madia, wali kota, dan presiden itu dapat meminta tentang bagaimana program revitalisasi kota atau daerah tersebut. Kemudian melakukan koreksi kota, program revitalisasi berdasarkan hasil konsultasi dan resolusi tentang mengadopsi munisipal mengenai program revitalisasi. Nah, di sini maksudnya itu selambat-lambatnya itu 3 bulan sejak penerapan MRP atau proyek revitalisasi kota program. Resolusi ini mengenai komite revitalisasi yang harus diadopsi. Komite revitalisasi ini merupakan wadah kerjasama dan dialog antara para pemangku kepentingan dan perangkat daerah terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pekerjaan revitalisasi, dan bertindak sebagai lembaga pemberi pendapat dan penasehat bagi kepala kota di suatu kota tersebut. Selanjutnya ialah melakukan proyek perubahan pada studi kasus dan arah pengelolaan spasial dan proyek perubahan tata ruang lokal. Nah, di sini maksudnya ialah bisa dimulai dengan rencana pengembangannya itu bagaimana. Kemudian resolusi perubahan studi, kondisi dan arah pengelolaan spasial dan A. Kemudian resolusi mengenai perubahan lokal dengan mengoreksi rencana pembangunan spasialnya. Dan langkah terakhir ialah implementasi kota program revitalisasi. Nah, di sini maksudnya program revitalisasi kota dievaluasi kevalidisasinya dan tingkat implementasinya oleh kepala kota Madia, wali kota maupun presiden setidaknya itu 3 tahun. 3 tahun sekali sesuai dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang dijelaskan dalam program tersebut. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan revitalisasi di negara Polandia. Selanjutnya ialah negara Spanyol. Revitalisasi untuk dilakukan di negara Spanyol ini sebenarnya kurangnya peraturan hukum yang jelas mengenai revitalisasi fasilitas pasca penambangan di Spanyol ini menyebabkan pencarian solusi yang berbeda untuk mengatur masalah tersebut. Maka dari itu, metode yang digunakan ialah yang pertama, daerah tersebut memiliki sejarah dan keunikan pemerintah. 2. Daerah tersebut perlu mempertimbangkan konservasi. Maksudnya di sini seperti konservasi geologi atau misalnya geohistorinya, kayak gitu, sejarah-sejarahnya. Kemudian yang ketiga, warisan tambang industri dalam perencanaan kota mereka. Nah, di situ harus memiliki warisan tambang industri untuk melakukan revitalisasi. 4. Usulan penggunaan barang budaya harus sejalan dengan peningkatan statusnya sebagai warisan dalam batasannya yang memungkinkan untuk menjaga identitas, integritas, dan keaslian demi keuntungan sosial dan keberlanjutan yang lebih besar untuk proyek tersebut. Kemudian yang kelima ialah melakukan sosialisasi, dan yang terakhir ialah pekerjaan konservasi dan pemulihan elemen tambang harus direncanakan dengan mempertimbangkan kekhasan geologi alaminya. Itu merupakan metode yang digunakan di negara Spanyol. Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Nah, di sini hasil dan pembahasan saya mengambil contoh revitalisasi yang telah dilakukan di negara Spanyol, kemudian negara Polandia maupun negara Inggris. Ini merupakan revitalisasi yang ada di negara-negara yang berada di Eropa. Bisa dilihat pada gambar di atas,
itu merupakan Kizama Dolma pada tahun 1921 yang ada di sebelah kiri dari kedua gambar di atas tersebut. Kemudian pada gambar di sebelah kanan tersebut merupakan Kizama Dolna pada tahun 2018. Bisa dilihat bahwa perubahan tersebut sangat signifikan dan sangat jelas, sehingga dengan dilakukan revitalisasi ini menyebabkan tingkat keingintahuan masyarakat dan keinginan geowisata masyarakat itu sangat tinggi untuk mendatangi tempat-tempat seperti ini apabila telah dilakukan revitalisasi. Kemudian, dua gambar di bawah itu merupakan revitalisasi situs pertambangan tua yang dimotivasi oleh relawan di Cornwall atau Inggris. Tahun tersebut, pada masa lampau, daerah tersebut masih sangat tradisional, atau istilah kata masih dilakukannya pertambangan. Nah, kemudian pada kedua gambar di bawah itu, ketika tempat pertambangan tersebut dilakukan revitalisasi, lihatlah bahwa banyak sekali perubahan yang telah signifikan, sehingga ini merupakan nilai keuntungan dari tempat tersebut. Selanjutnya atau yang terakhir ialah merupakan kesimpulan mengenai revitalisasi pasca pertambangan. Yang pertama ialah revitalisasi sebagai proyek yang menggabungkan reklamasi dan pengembangan kawasan pasca tambang merupakan proses penting yang bersifat komprehensif dan multi-threaded, ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan sosial, dan sebagai hasilnya inisiasi dengan kualitas tinggi perubahan positif pada suatu waktu daerah tersebut. Kedua, pelaksanaan tugas revitalisasi ini harus ditangani dengan hati-hati, terutama bila fasilitas pasca tambang memiliki potensi budaya yang sangat tinggi. 3. Fasilitas tempat pelestarian peninggalan kegiatan pertambangan memiliki potensi budaya yang tinggi, dan setelah desain dan implementasi yang tepat dapat menjadi bukti besar warisan budaya pertambangan. Dan yang terakhir ialah di negara-negara Eropa itu melakukan kegiatan revitalisasi harus berdasarkan dengan ketentuan formal dan legal. Sehingga analisis yang disajikan di Polandia, Spanyol, dan Inggris menunjukkan bahwa tidak ada persyaratan khusus untuk revitalisasi wilayah pasca pertambangan. Dalam sistem hukum Polandia, terdapat Revitalization Act yang secara komprehensif menjelaskan bahwa adanya tahapan dan cara melakukan revitalisasi. Nah, ini nih yang telah saya jelaskan di diagram sebelumnya. Kemudian di Spanyol, itu aturan hukum menunjukkan kemungkinan menggunakan objek pasca pertambangan itu untuk tujuan ekonomi dan sosial, atau bisa dibilang sebagai tempat untuk mengambil keuntungan. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai revitalisasi pasca pertambangan di negara Eropa seperti Polandia, Spanyol, dan Inggris. Mohon maaf bila saya masih ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.